Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Aulia Febriana dengan NIM 12250125091. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian maddi saya dengan dosen pengampu Pak Jasken. Di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan juga terakhir itu adalah penutup. Kemudian topik dalam pendahuluan ini itu ada bilangan bulat, himpunan, matriks, teori relasi, fungsi hash, bilangan, dan algoritma. Kemudian yang terakhir adalah kriptografi. Nah, yang pertama kita bahas bilangan bulat dulu. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah elemen dasar dalam matematika yang meliputi bilangan positif, negatif, dan nol. Operasi dasarnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Bilangan bulat ini sering digunakan dalam berbagai permasalahan matematika. Contohnya pada bilangan bulat yang habis dibagi 1. Bilangan tertentu digunakan dalam menentukan kelipatan dan faktor. Kemudian ada prinsip inklusi dan eksklusi yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam suatu himpunan dengan syarat tertentu. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini itu ada contoh soal. Hitunglah banyak bilangan bulat antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Nah, di sini saya sudah mencarikan jawabannya. Caranya itu kita buat bilangan yang 300. Kemudian kita akan mencari hasil yang habis dibagi 3. Kita buat dulu kelipatan 3. Nah, kita jajarkan kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, sampai 300. Nah, kita akan mencari hasil yang habis dibagi 3 ini dengan cara itu kelipatan 3, kita bagikan dengan 300. Maka dapatlah hasilnya 100. Kemudian kita akan mencari yang tidak habis dibagi 5 maupun 7. Itu kenapa di sini kelipatan 15 dan 12? Karena kita akan mencari yang habis dibagi 3, tetapi nggak habis dibagi 5 maupun 7. Nah, jadi otomatis kita akan kalikan 3 dengan 5, 3 dengan 7. 3 dikali 5, 15, dapatlah kelipatan 15. 3 dikali 7, 21, dapatlah kelipatan 21. Kemudian kita bagikan, 300 dibagi 5 itu sama dengan 20. 21 dibagi 300 itu sama dengan 14 sekian. Kita genapkan saja menjadi 14. Jadi untuk menentukan hasil yang habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 5 maupun 7, maka kita akan kurangkan semua hasil kelipatan yang udah kita cari ini. Dengan cara yaitu 100 dikurang 20 dikurang 14, maka hasilnya adalah 66 bilangan bulat yang habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 5 maupun 7. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Objek-objek ini disebut dengan elemen atau anggota dari himpunan. Notasi himpunan itu misalnya himpunan biasa dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Sementara elemen-elemen dalam himpunan itu ditulis dalam kurung kurawal menggunakan angka. Misalnya seperti ini, 1, 2, dan 3. Kemudian agar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada satu soal. Di antara 100 mahasiswa ada 32 orang pembelajar matematika. Kemudian ada 20 orang basis data dan 45 orang mempelajari DevStore. 15 orang pelajari matematika dan DevStore, 7 orang pelajari matematika dan database, 10 orang database dan DevStore, 30 orang yang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Kemudian dia minta hitunglah banyaknya mahasiswa yang pelajari 3 mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya sudah mencarikan jawabannya. TM ini itu adalah total mahasiswa itu sebanyak 100 sesuai yang pada soal tadi. Matematika sebanyak 32, basis data sebanyak 20, Despro sebanyak 45. Nah, kita akan kasih mereka nama A, B, dan C. Kemudian yang di mix matematika dan Despro itu ada 15, matematika dan basis data itu ada 7, basis data dan Despro itu ada 10. Kemudian yang nggak ngikutin satupun
itu ada 30 orang. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke rumusnya, yaitu A irisan B irisan C sama dengan total mahasiswa dikurang tidak satupun yang ikut mata pelajarannya, yaitu 100 dikurang 30. 30 ini dapat dari yang nggak ngikut satupun mata kuliahnya, kemudian kita kurangkan jadi hasilnya 70. Nah, untuk kemudian kita akan mencari nilai A gabungan B gabungan C. Itu menggunakan rumus A ditambah B ditambah C dikurang A gabungan C dikurang A gabungan B dikurang B gabungan C. Nah, ini maksudnya apa? Ini tadi dari gabungan matematika digabung Desport, matematika BD sama Desport. Itu gabungan A gabungan C, A gabungan B, B gabungan C. Kemudian ditambah sama yang pengen kita cari tadi, A gabungan B gabungan C. Kemudian ini kan udah dapat tadi hasilnya 70, kita masukkan di sini. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan 30 ditambah 20 ditambah 45 dikurang 15 dikurang 7 dikurang 10 ditambah A gabungan B gabungan C. Kemudian 70 sama dengan 65 ditambah A gabungan B gabungan C, itu kita pindah ruaskan. 65 sama 65 ini pindah ruas ke sini, jadi hasilnya sama dengan 5. Jadi dapatlah hasil A irisan A gabungan B gabungan C itu adalah 5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Maksudnya bagian kedua. Nah, yang bagian B itu, hitunglah banyak mahasiswa yang pelajari hanya satu di antara ketiganya. Di sini saya sudah mencarikan juga jawabannya. Kita cari yang matematika dulu. Yang matematika itu A gabungan B dikurang 5. Kemudian ditambah A gabungan C dikurang 5 ditambah 5. 23 itu A-nya kan udah dapat tadi 23. A itu matematika. 32 dikurang 7 dikurang 5 ditambah 15 dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 32 dikurang 17 sama dengan 15. Jadi yang matematika kita dapat 15. Kemudian kita lanjut ke basis data. Basis data itu sama juga caranya dengan rumus yang tadi. Dapat hasilnya 8. Depstore itu dapat hasilnya 22. Jadi untuk mencari banyaknya mahasiswa yang pelajari hanya satu di antara ketiga bidang tersebut ini, itu kita tambahkan aja A ditambah B ditambah C. Jadi hasilnya tadi 15 ditambah 8 ditambah 25 itu sama dengan 42 orang yang hanya mengambil satu mata kuliah di antara 3 mata kuliah tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam matematika diskrit yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti teori grafis, sistem persamaan linear, dan kriptografi. Nah, matriks adalah sebuah susunan persegi panjang dari angka-angka atau objek lain yang diatur dalam baris maupun kolom. Matriks dinotasikan sebagai huruf kapital seperti A, B, atau C. Contohnya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Notasi matriks ini matriks berukuran M dikali N, memiliki M basis dan M baris, dan N itu adalah kolom. Nah, kemudian kita agar lebih jelasnya itu kita lanjut ke soalnya saja ya. Nah, di sini ada pembahasan soal. Terdapat matriks relasi sebagai berikut. Nah, apakah matriks, dia menanyakan apakah matriks ini di atas bersifat relatif, stangkup, tolak stangkup, stansitif. Nah, di sini saya sudah mencarikan jawabannya. Yang pertama itu salah. Kenapa? Karena untuk menentukan matriks ini adalah refleksi, itu semua angka dari kiri atas ke kiri bawah itu bernilai 1. Nah, sedangkan di sini semuanya nggak bernilai 1, ada yang bernilai 0. Jadi ketentuan ini salah.
Kemudian yang B, setangkup itu juga salah. Kenapa salah? Nah, untuk menentukan aplikasi matriks, untuk menentukan apakah matriks ini relasi setangkup atau enggak, nah, yang menjadi itunya, contohnya itu kita periksa apakah semua elemen di atas ini bernilai 0. Semua elemen yang bernilai di sini adalah 0, maka itu akan dinilai setangkup. Sedangkan di sini enggak 0 semua, ada 1, jadi salah. Kemudian yang C, tolak setangkup. Itu benar. Kenapa benar? Karena elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah, elemen di bawah diagonal utama ini, diagonal pertama ya, di bawah ini 0 semua katanya. Syaratnya tuh menentukan dia tolak setangkup atau enggak. Berarti benar. Kemudian yang D itu transitif itu salah juga, karena untuk menentukan apakah matriks itu relasi transitif, kita periksa itu dengan cara terdapat 1 pada posisi IJK dan 1 pada posisi JK, maka harus 1 juga di posisi I dan K. Maksudnya apa? Di sini ini adalah posisi IJK ya. Ini semuanya 1, benar. Syaratnya tuh harus 1 semua. Di sini harus 1 semua. Sementara di sini enggak 1, ada 0. Jadi pernyataan ini salah. Maka kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori relasi. Nah, apa itu teori relasi? Itu adalah salah satu topik utama dalam matematika diskrit yang membahas hubungan antara elemen-elemen dasar himpunan. Relasi adalah cara untuk menghubungkan 2 atau lebih elemen dalam suatu himpunan. Topik ini penting karena relasi digunakan dalam berbagai bidang matematika dan ilmu komputer seperti teori grafis, aljabar, abstrak, dan pemodelan kompetisi. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya aja. Di sini ada soal. Dia minta tentukan lurus menghantar dari relasi 21, 23, 31, 34, 41, 43 pada himpunan 1, 2, dan 3. Di sini saya sudah mencarikan jawabannya. Nah, untuk menentukan ini, kita akan buat dia berbanjar aja ya, bergaris. Kita susun dulu 21, 23, 31, 34, 41, 43, 11. Ini himpunan juga dibanjarkan aja. 22, 23, 44. Kemudian, nah di sini untuk menentukan dia, untuk memasukkan dia menghantarkan dia ke relasi 21 dan 11 itu ada. Sini 21, 11, 21, 11 ada. Jadi kita tambahkan 21-nya. Kalau nggak ada baru nggak kita tambahkan. Kayak contohnya ini 23 tambah 31, 23 sama 31 sama 31 ada. Jadi kita tambahkan 21-nya. 31 sama 11 itu ada juga, kita tambahkan 1-1-nya. Kemudian 34 sama 41 itu nggak ada. 34 sama 41 itu nggak ada. Jadi kita biarkan aja, yang nggak ada itu kita biarkan aja, yang ada kita buat ada, kita tambah. Jadi hasilnya 21, 23, 31, 34, 41, 43, 11, 22, 34, 33, 44. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Fungsi hash. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash adalah fungsi matematika yang mengonversikan input menjadi nilai yang berukuran tetap. Biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Tujuan utama fungsi hash adalah untuk menghasilkan indeks atau alamat unik yang mempresentasikan input, sehingga kemungkinan mencari dan menyimpan data yang efisien dalam struktur data tertentu seperti table hash. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, tunjukkan bagaimana sekumpulan data dengan kunci-kunci seperti berikut. 7, 1, 4, 6, 3, 1, 2, 6, 3, 7, 3, 7, 7, 7, 5,
906, 509, 2032, 42, 4, 300, 100, 136, 1028. Tetapkan dalam memori dengan fungsi hash. Sama dengan Kmod 10, Kmod 17. Nah, di sini saya juga udah mencarikan jawabannya. Itu kita lihat aja di, kalau kalian bingung itu lihat aja di Google. 71 mod 17 itu berapa? Ini kita kalikan aja langsung, kita jumlahkan aja langsung hasilnya. Ini saya sudah cari di kali-kali tadi. 71 mod 17 itu 0, 63 mod 17 itu 2, 26 mod 17 itu 9, dan 373 mod 17 itu 0, karena 37 dikali 373 itu sama dengan 27, 22 dikali 17 sama dengan ditambah 0. 375 itu modnya 11, 906 mod 17 itu 5, dan seterusnya tinggal dibaca saja. Kemudian kita lanjut tempat kunci dalam table hash. Ini kita menempatkan kuncinya dalam table hash. Nanti kita akan buat tabelnya. Nah, ini tabelnya udah saya buat juga di Excel. Nah, untuk menentukan table ini kita pakai rumus. Rumusnya itu ada di catatan saya. Table hash dengan ukuran 17 itu memiliki indeks dari 0 sampai 16. Kita akan mencari indeks dari 0 sampai 16. Nah, indeks 0 714, kemudian ada 373, kemudian ada 1 berapa ini ya? 136. Kemudian ya indeks kedua, indeks 1 itu nggak ada, kita kasih strip ya. Kemudian indeks 2 itu ada 631, indeks 3 juga kosong, indeks 4 itu ada 4, indeks 5 itu ada 906, indeks 6 itu strip, indeks 7 itu juga nggak ada, indeks 8 42. Ini menentukan ini dari sini ya. Dari ini tadi, nih indeks 4 ada 4, indeks 0 ada 136 gitu. Tuh ada 136, ada 373, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, itu ada matriks. Matriks adalah sebuah susunan persegi panjang dari angka-angka atau objek lain yang diatur dalam baris dan kolom. Matriks ini dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada 9 angka pertama dari kode ISBN. Itu sebuah buku adalah 007 strip 053965. Tentukan karakter uji untuk buku tersebut. Nah, di sini saya sudah mencarikan jawabannya. Yaitu karakter ujinya kita tulis dulu. Dari 10 ya. Karakter uji itu ada 10. Kita masukkan 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dengan mod 11. Kemudian kita substitusikan nilai ini dengan kode soal ini, kode buku tadi, ISBN-nya. Kita masukkan 10 dikali 0, 9 dikali 10 dikali 0 ditambah 9 dikali 0 ditambah 8 dikali berapa nih? 7 ditambah 7 dikali 0 ditambah 6 dikali 5 ditambah 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 9 ditambah 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 5 mod 11. Nah, hasilnya itu ada 165 mod 11 itu sama dengan 0. Jadi untuk uji ISBN ini itu adalah 0. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yang terakhir. Itu ada kriptografi. Nah, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga
Pengharusan melibatkan untuk mengamankan komunikasi agar hanya menerima dalam maksud dapat memberikan tersebut. Dalam matematika diskrit, kriptografi menggunakan konsep dari 3 teori bilangan, aljabar, teori grafik untuk mengembangkan algoritma yang aman. Kemudian algoritma kriptografi itu yang paling populer digunakan itu ada Caesar Cipher, RSA. Nah, kita akan nanti ada sebuah soal yang akan membahas tentang meliputi RSA ini. Kita lanjut aja. Nah, di sini soalnya itu ada enskripsikan pesan berikut, yaitu soal MIT menggunakan algoritma RSA dengan nilai P sama dengan 32, 23, Q sama dengan 31, dan E sama dengan 9. Jawabannya sudah saya cari juga. Cara menghitungnya itu kita cari N-nya dulu, yaitu P dikali Q. P dikali Q 21 dikali 31, 23 dikali 31 sama dengan 713. Kemudian kita masukkan juga yang P dikurang 1 dikali Q dikurang 1 sama dengan 22 dikali 30 sama dengan 660. Nah, untuk menentukan tabel ini, kita bisa lihat di Google. Itu udah lengkap semua. Saya sudah carikan tadi. SOEALMIE soal MIT. Ini S ada 83, O ada 79, A ada 65, L ada 76, M ada 77, I ada 73, dan yang terakhir itu ada D 68. Nah, untuk karakter M-nya itu kita pakai rumus C sama dengan M pangkat E mod N. Nah, kita langsung aja masukkan. S tadi kan ada 83, kemudian 83 pangkat 29. 29 ini itu E-nya, nilai E-nya dari soal 29. Kemudian mod N. N-nya kan udah kita cari tadi, 713. Nah, kemudian kita kalikan, yaitu 82. Kita cari hasilnya, 83 pangkat 29 mod 713 itu sama dengan 239. Kemudian yang O itu ada 79 pangkat 29 mod 713 itu sama dengan 589. Kemudian A itu ada 65 pangkat 29 mod 713 itu ada, jadi hasilnya 436. Kemudian L ada 76 mod 713 itu 109. M ada 77 pangkat 29 mod 713 itu sama dengan 387. I itu 73 mod 29 I pangkat 29 mod 703 itu sama dengan 597. Kemudian terlihat ada D 68 itu pangkat 29 mod 713 itu sama dengan 150. Jadi hasilnya enskripsi pesan soal MIT ini menggunakan algoritma RSA ini adalah 239, 589, 436, 109, 387, dan 150. Sekian pembahasan materi UAS UTS dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.